Ada pertanyaan teman-teman. Dasar dalam penentuan tarif adalah biaya operasional kendaraan per kilometer tempuh. Jika menggunakan tarif flat, kita sudah bisa memprediksi keuntungan berdasarkan rata-rata faktor muat. Namun, jika tarif zona per jarak bagaimana? Terima kasih pertanyaannya. Dalam perhitungan tarif zona, pendekatannya itu berbeda dengan tarif flat karena memperhitungkan jarak yang ditempuh, betul. Area atau zona tertentu yang dilalui. Untuk menghitung tarif zona, langkah-langkahnya berikut bisa dilakukan. Salah satu contohnya ya. Pertama, mengidentifikasi zona dan tarif setiap zona tersebut. Pertama, bagilah area operasi menjadi beberapa zona berdasarkan jarak atau wilayah tertentu atau kebudayaan atau karakteristik lalu lintas yang akan memiliki harga per kilometernya pasti berbeda. Yang sesuai dengan jarak tadi, kondisi operasional, naik turun gunung, atau kondisi jalan yang macet, dan lain-lain ya. Nah, tarif setiap zona diberikan tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya, zona yang lebih dekat memiliki tarif yang lebih murah biasanya ya teman-teman ya, dibandingkan zona yang lebih jauh. Yang kedua, hitung jarak tempuh setiap zona tersebut. Untuk perjalanan tertentu, hitung jarak yang ditempuh dalam setiap zona. Misal, jika perjalanan melewati zona 1 atau zona yang dekat nih, dan zona 2 atau zona yang lebih jauh, dipisahkan jarak tempuh yang dilalui setiap zona tersebut. Ya, dipisahkan tuh antara dua zona. Yang ketiga, kalikan jarak dengan tarif per zona. Setelah mengetahui jarak di setiap zona, dikalikan jarak tersebut dengan tarif per kilometer yang berlaku di zona tersebut. Rumusnya, biaya per zona sama dengan jarak di zona dikali tarif per kilometer zona tersebut. Kan masing-masing beda kan, setelah diketahui pola kerjanya. Misalkan, jika jarak tempuh di zona 1 adalah 10 km dengan tarif 5.000 dan di zona 2 adalah 15 km dengan tarif 7.000, maka biaya zona 1 10 km kali 5.000 sama dengan 50.000, dan biaya di zona 2 15 km kali 7.000 sama dengan 105.000. 4. Perhitungan total biaya. Setelah itu, jumlahkan semua biaya di setiap zona untuk mendapatkan total tarif perjalanan. Nah, total tarif perjalanan sama dengan biaya zona 1 ditambah biaya zona 2 ditambah biaya zona N, 3 dan 4 dan N ya. Contoh berdasarkan sebelumnya tadi kan, total biaya zona 1 50.000, zona 2 105.000, jadi total 155.000. Yang kelima, faktor tambahan jika ada. Jika ada faktor tambahan seperti waktu tempuh, kondisi lalu lintas, atau beban kendaraan, misalkan ngangkut lebih berat, nah, Anda bisa menambah biaya tambahan berdasarkan kondisi ini di setiap zona. Nah, dengan cara ini, tarif zona memberikan fleksibilitas lah untuk menyesuaikan biaya berdasarkan jarak dan kondisi di setiap wilayah. Dibandingkan dengan tarif flat, ini lebih fleksibel. Tarif zona lebih kompleks karena memperhitungkan variasi dalam jarak tempuh dan zona operasi kendaraan tersebut. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban ya teman-teman. Kalau masih bingung, boleh tanya lagi. Terima kasih.